terakhir jamaah sekalian, lihat bagaimana karunia Allah sangat besar, tapi kita butuh membuktikan kejujuran kita. Sebagaimana ucapan malaikat rahmat itu. Pembunuh ini memang belum menyelesaikan dengan korban-korbannya, tapi pembunuh ini sudah terbukti punya hati yang menuju Allah, dan dia buktikan dengan tinggalkan seluruh yang dia punya di negeri asalnya menuju negeri yang tidak ia ketahui, yang gelap, yang tidak ia kenal, tidak ada famili di sana, hanya untuk mengikuti nasihat dari ulama, bergabung sama orang-orang soleh dan beribadah bersama mereka. Maka dalam redaksi hadis tersebut, faghufirallahu, Allah ampuni semuanya dan ia dimasukkan ke surga. Dan keterangan ulama mengatakan Allah akan bantu dan Allah akan selesaikan dengan karunia-Nya. Lalu yang kedua jemaah sekalian yang Allah muliakan, jamaah yang Allah muliakan, yang kedua, lihat diskusi antara dua malaikat tersebut. Apa argumentasi malaikat azab? Kata malaikat azab, dia belum beramal sama sekali, belum punya amal kebaikan sama sekali. Dia belum punya amal kebaikan sama sekali. Itu malaikat azab, catat baik-baik. Adapun malaikat rahmat, apa argumentasinya? Kata malaikat Allah, simak baik-baik. Ini kuncinya. Innahu ja'ata iban mukbiran biqalbih. Dia itu sudah datang bertaubat kembali kepada Allah, menuju Allah dengan hatinya. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, hadza nassun sharih fi anna Allah Ta'ala ittala'a atau atla al-malaikata rahma ala ma fi qalbihi min sihhati qasdihi ila taubah wa hirsi 'alaiha. Ini nas yang jelas, Allah mengarahkan malaikat rahmat untuk melihat hati orang tersebut yang punya kejujuran, keikhlasan untuk bertaubat, sehingga melahirkan daya juang, berkorban, meninggalkan negerinya. Dan itu yang membuat dosa-dosanya, khususnya dosa 100 nyawa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, jadi argumentasi malaikat rahmat, hatinya jujur. Hadirin, mungkin secara amalan zohir kita jauh banget, kita baru bertobat 1-2 bulan yang lalu, sehingga sampai hari ini kita belum bisa baca Quran. Bacaan Quran kita berantakan. Gimana bisa maksimal baca Quran, apalagi di Ramadan? Bahkan banyak yang gak bisa baca sama sekali, baru bertobat kepada Allah. Tapi kalau Allah lihat kejujuran hati kita dalam bertobat, sebagaimana orang melihat malaikat rahmat mengatakan apa? Taiban mukbilan biqalbi, dia menuju Allah dengan hatinya, bukan hanya dengan fisik. Jadi makanya kata malaikat rahmat, ini bukan tentang perjalanan fisiknya dari negeri ke negeri itu, lihat hatinya. Gak mudah loh orang ninggalin seluruh masa lalunya itu kalau gak punya hati yang jujur, yang ikhlas. Ini kan istilah bakar kapal nih, artinya dikorbankan semuanya.
Itu hati jujur, hanya orang yang punya hati yang jujur yang bisa begitu. Semua ditinggalkan. Betul, mungkin orang belum sholat, belum puasa, tapi hatinya, dia bukan nggak mau sholat, bukan nggak mau puasa, belum sempat. Semua butuh proses, tapi hatinya jujur. Sihhati qasdihi, kata Imam Qurtubi. Niatnya benar, jujur, ingin bertobat kepada Allah. Itu poin besar dalam kasus ini. Banyak di antara kita berhijrah tapi lupa menata hatinya. Secara casing berhijrah, secara penampilan udah berubah, tapi kejujuran, berani nggak tinggalkan itu? Berani nggak pertaruhkan semua? Banyak yang nggak berani. Ini orang memang dia membunuh 100 nyawa, dan dia belum punya mungkin pahala sholat, pahala puasa, kan itu argumentasi malaikat azab. Secara zahir belum punya amalan, tapi hatinya jamaah, itu argumentasinya malaikat rahmat. Sehingga Allah pun bantu orang ini. Ke depan dipendekin, ke belakang dijauhin. Menang. Makanya kan itu ucapan para ulama kita, fa innaha ablaq minal amal. Seringkali niat yang ada di dalam hati itu lebih cepat daripada amal zahir. Bukan berarti amal nggak penting, keliru. Kalau niat, kalau hati baik, maka seluruh anggota badan akan baik. Tapi bisa jadi seperti kasus ini, nggak sempat. Dan dia kan udah berkorban, dia udah berjuang, dia udah tinggalkan semua. Itu menunjukkan hatinya benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pelajaran terakhir dari penggalan ini, jamaah sekalian, ketika dalam riwayat ini Allah mewahyukan agar dipendekkan ke depan dan dijauhkan ke belakang. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang bertobat kepadanya. Anna dhunuba wa in azumat fa'afullahi a'zam minha wa anna man ulhima sidqa tauba faqad sulika bihi tariqul lataf wal qurbah. Kata Imam Qurtubi, catat baik-baik, sesungguhnya dosa-dosa walaupun sebesar apapun, ingatlah ampunan Allah jauh lebih besar. Allahu Akbar. Dosa sebesar apapun, sekotor apapun kita, separah apapun kesalahan kita, sesulit apapun kita berubah sebelumnya, kalau ingatlah ampunan Allah jauh lebih besar dari itu. Dan barang siapa yang diilhamkan, diberikan taufik untuk jujur dalam bertaubat, jujur, hatinya bersih, maka ia telah meniti jalan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jalan mendekat kepada Allah. Jalan mendekat kepada Allah. Makanya Allah suruh dekatkan itu. Karena intinya bukan jalan bagi Allah. Intinya orang yang hatinya jujur kembali kepada Allah, dia mendekat kepada Allah. Negeri itu cuma fisik aja. Pada hakikatnya dia mendekat kepada Allah. Dan begitu Allah tahu hambanya mendekat, maka kan Allah dekat. Allah lebih dekat lagi. Ketika hamba itu menuju Allah, Allah menuju dia, sebagaimana hadits qudsi. Dan Allah juga berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Al-Baqarah 186. Maka jangan pernah putus asa, jemaah.
Itu kenapa Allah bantu? Ke depan dekatkan, yang belakang jauhkan. Karena Allah lihat kejujuran orang ini dalam bertobat, ditinggalkan semuanya. Dan itu malaikat rahmat bilang, hatinya bersih, hatinya menuju Allah. Jangan lihat jaraknya, jangan lihat langkah kakinya, jangan lihat fisiknya, hatinya menuju Allah. Sudahkah hati kita menuju Rabbul Alamin? Atau jangan-jangan kita tobat karena faktor pasangan, kita berhijrah karena faktor keluarga, kita berhijrah karena lebih menguntungkan, karena baru ikut-ikutan, belum jujur sama Allah. Buktinya kita belum punya tekad untuk berubah secara maksimal. Walaupun berubah secara maksimal pasti butuh proses, tapi sudah ada mental itu atau belum? Sudah ada spirit itu atau belum? Atau masih setengah-setengah, masih pengen balik lagi? Ini Ramadan, momentum ada di hadapan kita. Allahu ta'ala alam bisawab. Hadirin yang Allah muliakan, masih ada satu masalah lagi sebenarnya. Ini kok masalah terus Pak Ustadz? Tapi ini penting. Apakah taubatnya pembunuh itu benar-benar diterima oleh Allah, sedangkan dia belum menyelesaikan dengan korban-korbannya, seperti kasus ini? Padahal kita tahu bersama, kalau berkaitan dengan hak orang lain, ijma ulama sepakat harus menyelesaikan dengan korbannya, harus menyelesaikan dengan korbannya. Maka ketahuilah jamaah, singkat saja, para ulama mengatakan orang yang membunuh, dia berhadapan dengan tiga pihak, berhadapan dengan tiga pihak, berhadapan dengan tiga pihak. Dia harus selesaikan dengan tiga pihak. Yang pertama, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus selesaikan dengan Allah, karena dia melanggar syariat Allah. Nggak boleh membunuh. Surat An-Nisa 93 yang sudah kita bahas, nggak boleh membunuh, dosa besar. Maka ketika dia membunuh, dia berhadapan dengan Allah. Cukup? Belum. Yang kedua, dia berhadapan dengan korbannya. Dia bunuh orang, misalnya dia bunuh orang namanya Fulan, maka dia harus berhadapan dengan si Fulan tersebut. Oh, orang didorong aja nggak terima, sekarang apalagi nyawanya diambil, apalagi dibunuh. Orang dipalak 50.000 aja nggak terima, tuntut di akhirat cuma 50.000. Ini nyawanya dibunuh. Dia harus selesaikan. Dia harus selesaikan. Selesai belum? Yang ketiga, hak waliudam. Dalam ilmu fikih di istilah waliudam, alias keluarga korban. Loh, bedanya apa Ustaz? Yang sebelumnya korbannya, yang dibunuh korban. Yang ketiga, keluarga korban. Bukankah ketika seseorang membunuh, misalnya Pak Fulan, dan Pak Fulan punya istri dan berapa anaknya? Dan 19 anak misalnya. Istri dan 19 anak. Berarti anak masih kecil 19, kecil-kecil gitu, berjejer gitu. Berarti kan dia zolimin istri dan 19 anaknya. Itu harus selesai.
Selama ini Pak Fulan yang kasih nafkah, Anda bunuh dia, Anda bunuh Pak Fulan, siapa yang mau kasih nafkah? 19 anaknya tuh. Berarti Anda zolimi 19 anaknya dan istrinya tuh. Belum lagi kalau Pak Fulan ternyata tulang punggung orang tuanya Anda zolimi. Dan apa artinya, dan tidak jadi tulang punggung pun juga, ibu mana yang tidak hancur hatinya kalau tahu anaknya dibunuh? Berarti Anda punya masalah sama ibunya. Anda sakitin hati orang tuanya. Ayah mana yang nggak hancur hatinya kalau tahu anaknya dibunuh? Anda berhadapan dengan ayahnya. Berat jamaah. Makanya kan ada diat dalam Islam. Gak gampang. 3 loh. Kata para ulama, kesimpulannya, adapun hak Allah, yang dia lakukan adalah bertobat dan Allah akan ampuni. Innallaha la yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha. An-Nisa 116 atau Az-Zumar 53. Innallaha yakfiru dzunuba jami'an. Allah ampuni seluruh dosa. Anda bertobat, Allah ampuni. Adapun jamaah, hak keluarga korban dan hak korban, maka dia tetap harus selesaikan. Karena ulama telah berijma', salah satu syarat taubat menyelesaikan hak orang lain tersebut. Dan kalau dia tidak selesaikan di dunia, dia akan selesaikan di akhirat. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, awwalu ma yuqda bainan nasi biddima, dalam hadis Bukhari dan Muslim, yang pertama kali Allah sidang dan adili di hari kiamat adalah urusan darah. Di antara pembunuhan itu disidang. Dalam hadis Abdullah bin Abbas dan lain-lain juga menjelaskan hal yang sama. Dalam hadis Abdullah bin Abbas, korban pembunuhan akan datang dengan yang ngebunuh dia pada hari kiamat untuk diselesaikan. Dan juga hadis Abu Hurairah yang sudah sempat kita bahas, man kanat lahu madlamah li akhihi min irdihi aw syai', barang siapa yang menzolimi saudaranya, baik kehormatan atau apapun, falyatahallal minhul yaum, maka selesaikan, minta dihalalkan hari ini, sebelum datang hari kiamat yang tidak berlaku dinar dan dirham. Gak ada berlakunya uang, gak ada berlakunya emas, gak ada berlakunya perak. In kana lahu amalun soleh ukhidha min biqadri madlamati, kalau dia punya amal soleh, diambil amal solehnya untuk si korban, untuk keluarga korban. Wa in lam takun lahu hasanat, dan kalau dia gak punya amal soleh, maka dosa-dosanya korban atau keluarga korban dibebankan ke dia. Jadi yang diampuni hak Allah saja. 2 hak, urusannya sampai ke akhirat. Harus selesai. Dan korbannya akan menuntut, sebagaimana hadis di atas. Hadis yang pertama kali disidang adalah masalah darah. Lalu hadis Abdullah bin Abbas, masalah kasus pembunuhan. Lalu hadis Abu Hurairah. Semua akan diselesaikan. Dan dalam hadis Muslim, hadis Abu Hurairah,
la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Kalian akan mengembalikan hak-hak orang yang kalian ambil nanti pada hari kiamat. Semua kita akan mengembalikan hak orang kalau kita ambil pada saat di dunia. Hatta yuqadu lisyatil jalha minasyatil qarna. Sampai kambing yang nggak punya tanduk lalu pada saat di dunia dizolimi sama kambing yang punya tanduk, maka kambing yang nggak punya tanduk itu akan menuntut haknya kepada kambing yang punya tanduk. Allahu Akbar, sampai titik itu. Hadis Muslim. Kalau kambing aja diselesaikan, masa manusia enggak? Ngeri jamaah pembunuhan. Ya Pak Ustadz, jadi nggak punya harapan lagi deh. Terakhir, saya langsung bacakan ucapan dari Al-Imam Ibnu Katsir. Ini penting. Amma mutalabatul maqtul al-qatila yaumal qiyamah. Adapun fakta bahwa korban pembunuhan akan menuntut pembunuhnya pada hari kiamat. Fa innahu haqqun min huquqil adami. Maka itu adalah hak dari hak-hak manusia. Wa hiya la tasqut bitaubah. Dan sisi ini tidak akan gugur dengan taubat kepada Allah. Gak akan. Itu hukum asal, gak akan gugur. Karena itu hak manusia. Wala farqa bainal maqtul wal masruqi min. Tidak ada bedanya antara korban pembunuhan atau korban kemalingan, korban perampokan, korban pencopetan, korban penjamretan. Wal maksud min, korban perampasan. Tanah kita dirampas misalnya di dunia, tapi kita orang kecil nggak bisa bertindak apapun. Wal makdzuf, korban difitnah, korban yang karakternya dibunuh oleh pihak lain, difitnah oleh pihak lain, yang nama baiknya hancur waktu saat di dunia, itu akan menuntut pelakunya. Korban gibah, kalau kita gibahin orang, orang itu akan nuntut kita. Wasairi hukukil adami, dan seluruh hak manusia akan diselesaikan dan tidak gugur karena taubat kepada Allah. Fa innal ijma' munaqid ala annaha la tasqut bi taubah. Lihat kata Ibnu Katsir, karena telah terjadi ijma', konsensus para ulama, hak-hak seperti itu tidak akan gugur hanya dengan taubat kepada Allah. Wala budda min adaiha ilaihim fi sihhati taubah. Harus dikembalikan agar taubat itu sah. Fa in ta'adzara dzalik, kalau tidak dikembalikan di dunia atau tidak bisa dikembalikan di dunia, tidak bisa diselesaikan di dunia, maka akan ada tuntutan pada hari kiamat. Akan ada tuntutan pada hari kiamat. Hadirin, jangan putus asa dulu. Simak paragraf berikutnya. Mungkin masih ada harapan buat kita. Lakin la yalzam min wuqu'i at-talabah wuqu'ul mujazat. Tapi perlu kita ingat, adanya tuntutan pada hari kiamat belum tentu kita dihukum pada hari kiamat. Adanya tuntutan belum tentu kita diazab atau dihukum. Maksudnya gimana? Simak baik-baik. Makanya saya langsung bawakan ucapan Ibnu Katsir. Waqad yakunu lil qatil a'malun salihah tusraf ilal maqtul aw ba'diha. Thumma yufaddal lahu ajrun yadkhul bihil jannah. Bisa jadi pelaku pembunuhan atau kan tadi orang yang gibah atau orang yang fitnah, orang ngomongin orang yang buat berita bohong tentang orang lain, atau orang yang mencuri dan lain sebagainya, itu punya pahala dari amal soleh, lalu diambillah pahala itu ke korbannya.
thumma yufdal lahu ajrun yadkhul bil jannah. Lalu ternyata dia masih punya sisa amal soleh yang cukup memasukkan dia ke sorga. Masuk sorga kan? Jadi tetap dituntut, diselesaikan, masih ada amal solehnya, masih ada sholatnya, masih ada puasanya, dia rajin ibadah gitu ya. Akhirnya dia bisa masuk surga juga. Kalau ada amal soleh. Dan kalau masih cukup. Pertanyaan terakhirnya, gimana kalau nggak cukup? Kata Al-Imam Ibnu Katsir, yu'awwidullahu al-maqtula min fadlihi bima yasha' min kusuril jannah wa na'imiha wa raf'i darajatihi fiha wa nahwi dzalika wallahu a'lam. Hadirin yang Allah muliakan, atau Allah yang akan ganti dari karunia-Nya. Jadi Allah yang akan ganti dari karunia-Nya. Allah akan kasih dia istana atau kenikmatan surga. Allah akan angkat derajatnya dan lain sebagainya. Jadi kita udah gak ada amal lagi. Allah bantu kita, Allah ganti. Al-Imam Ahmad bin Abdul lebih detail menjelaskan, atau mohon maaf, bukan lebih detail, tapi ada tambahan menarik. Kata Imam Ahmad bin Abdul Halim, au al-qatil idza kathurat hasanatu ukhidha minhu ba'daha ma yarda bihi al-maqtul. Pembunuh jika pahalanya banyak, maka diambil sebagian sesuai dengan korban inginkan untuk si korban tersebut. Atau Allah langsung gantikan, ditakwid, digantikan dari sisi Allah dengan syarat. Ini jalan keluar. Idza tabal qatil taubatan nasuha. Jika pembunuh itu benar-benar taubatan nasuha. Jadi kalau pembunuh itu atau orang yang mengambil hak saudaranya benar-benar taubatan nasuha, qadarullah nggak selesai di dunia. Seperti kasus pembunuh ini, 100 nyawa, nggak ada riwayat dia sempat selesaikan sama korban-korbannya. 100 orang loh, 100 orang, berarti korbannya 100 orang, lalu keluarga korbannya dari 100 orang tersebut. Tapi karena tobat nasuha, Allah ampuni dia dalam riwayat di atas. Dan Allah nggak zolimi korbannya. Korbannya, sebagaimana keterangan dua imam besar itu, Allah langsung gantikan dari sisi Allah. Allahu Akbar. Allah gantikan dari sisi Allah. Karena pelaku ini sudah taubatan nasuha. Sudah taubatan nasuha. Tapi ingat, sekali lagi, harus ada usaha dulu. Kata Syekh Utsaimin, kalau kasusnya pembunuhan, harus benar-benar minta dihalalkan. Selesaikan. Pembunuh ini bukan nggak mau menyelesaikan, tapi nggak ada waktu lagi. Sedangkan kalau kita ada kesempatan, kita tahu, segera minta maaf. Begitu misalnya orang itu maafkan, selesai. Orang itu nggak mau maafkan, kalau tobat kita nasuha, maka Allah yang akan bela kita pada hari kiamat dan akan ganti dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Atau kita udah coba nyari orangnya, nggak ketemu. Atau kita keburu meninggal. Seperti ini, Allah yang akan gantikan dari karunia-Nya.
Tapi harus ada usaha dulu dari kita. Harus ada kejujuran, harus ada effort, harus ada perjuangan. Nanti Allah yang ganti. Kalau toh nggak selesai di dunia. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Terakhir jamaah sekalian, lihat bagaimana karunia Allah sangat besar. Tapi kita butuh membuktikan kejujuran kita. Sebagaimana ucapan malaikat rahmat itu. Pembunuh ini memang belum menyelesaikan dengan korban-korbannya. Tapi pembunuh ini sudah terbukti punya hati yang menuju Allah. Dan dia buktikan dengan tinggalkan seluruh yang dia punya di negeri asalnya menuju negeri yang tidak ia ketahui, yang gelap, yang tidak ia kenal. Tidak ada famili di sana. Hanya untuk mengikuti nasihat dari ulama, bergabung sama orang-orang soleh, dan beribadah bersama mereka. Maka dalam redaksi hadis tersebut, faghufirallahu, Allah ampuni semuanya, dan ia dimasukkan ke surga. Dan keterangan ulama mengatakan Allah akan bantu dan Allah akan selesaikan dengan karunia-Nya. Ini yang bisa disampaikan. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, tapi harus ada perjuangan, harus ada upaya untuk menyelesaikan. Karena itu resiko kita sudah melakukan hal itu. Ya, kalau Allah lihat kejujuran kita, Allah lihat kita sudah maksimal, tapi belum selesai juga, Allah akan bantu kita pada hari kiamat. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.